Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Jumat kita masih bisa bertemu dan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Silakan buka buku tematik 1D kalian halaman 90. Pada halaman 90, ayo membaca. Di sini Umi akan membacakan cerita masih dari keluarga Lala. Nah, nanti kalian silakan baca sendiri di rumah ya. Kalian bisa lihat judulnya adalah Memancing Bersama. Di situ ada gambar dan ada cerita. Kakek ajak Kak Pandu dan Bira memancing di kolam di belakang rumah kakek. Kak Pandu dan Bira melempar pancing. Tidak lama ikan langsung menyambar umpan dari pancing Kak Pandu. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Kemudian sambil memancing, Bira cerita pada Kak Pandu, Bira punya kakek di Padang, namanya kakek Muhar. Bira memanggil kakeknya di Padang dengan sebutan Inyia. Bira sayang pada kakek Odin. Bira juga sayang pada Inyia Muhar. Itu adalah cerita dari keluarga Lala ya, di mana Bira mempunyai kakek yang berasal dari Padang dan dia memanggil kakeknya tersebut dengan panggilan Inyia ya. Nah, di sini pada halaman 91 kita bisa lihat Bira memanggil kakek dengan sebutan Inyia. Inyia adalah panggilan kakek untuk suku Minang. Nah, ketika kalian atau ada seseorang yang berasal dari suku Minang, maka panggilan untuk kakek itu adalah Inyia. Nah ya, sedangkan Anduang adalah panggilan nenek untuk suku Minang. Indonesia negara yang beragam budaya. Setiap daerah memiliki nama panggilan kerabat yang berbeda. Nah, silakan perhatikan tabel ini. Di sini asal daerah Sunda, ibu itu dipanggil emak, bapak dipanggil abah, nenek dipanggil nini, kakek dipanggil aki, paman dipanggil mamang, dan bibi dipanggil bibi. Itu untuk seseorang yang berasal dari daerah Sunda. Bagaimana dengan orang Jawa? Apakah sama, Umi? Ayo kita perhatikan. Ibu dipanggil ibu, bapak dipanggil bapak, nenek dipanggil eyang kakung, kakek dipanggil eyang putri, dan paman dipanggil pak le, dan bibi dipanggil buli ya. Itu adalah panggilan orang yang berasal dari Jawa. Jadi ketika kalian mendengar seseorang memanggil neneknya dengan sebutan eyang kakung, artinya orang tersebut berasal dari Jawa. Ketika kalian mendengar seseorang memanggil pamannya dengan panggilan mamang, berarti orang tersebut berasal dari Sunda. Bagaimanakah dengan Betawi? Nah, di Betawi ibu itu dipanggil nyak, bapak dipanggil babe, nenek dipanggil nyai. Nah, kakek itu engkong. Nah ya, paman itu encang dan bibi itu encing. Nah, ketika kalian mendengar kata encang encing, berarti orang tersebut berasal dari mana? Dari Betawi. Nah, bagaimana dengan orang Batak? Nah, beda lagi orang Batak ya. Orang Batak ibu dipanggil inang, bapak dipanggil amang, nenek dipanggil ompung, kakek dipanggil opung, paman dipanggil tulang, dan bibi dipanggil nan tulang. Itu adalah orang yang berasal dari Batak. Ketika kalian mendengar sebutan atau panggilan ompung, nah berarti orang tersebut berasal dari Batak. Nah ya, kemudian Minangkabau. Nah, ibu itu dipanggil bundo, bapak dipanggil apa, nenek dipanggil anduang, kakek dipanggil Inyia, paman dipanggil mama, dan bibi dipanggil ete. Nah, ketika kalian mendengar kata anduang,
atau orang menyebut kata anduang, memanggil seseorang dengan sebutan anduang, berarti orang tersebut berasal dari Minangkabau, ya. Nah, pada halaman 92 di sini kita bisa melihat tentang bagaimana cara mengukur panjang suatu benda, ya. Di sini kita bisa menggunakan kaki, nah ya, seperti pada gambar, atau juga bisa menggunakan depa. Depa itu adalah panjang yang diukur dari ujung jari ke ujung jari lain dari kedua lengan yang direntangkan, seperti pada gambar anak perempuan, ya. Nah, pada halaman 95 di sini silakan nanti dibaca di rumah cerita tentang keluarga Lala, ya. Di sini, wah, lihat makanan sudah terhidang. Ibu dan Bibi Rosa siapkan makan malam. Semua keluarga besar berkumpul di meja makan. Kakek pimpin doa sebelum makan. Saat berdoa, anak-anak khusyuk. Kakek lebih dulu mulai makan, nenek, ayah, paman, bibi ikut memulai, anak-anak mengikuti setelah itu. Ya, itu adalah cerita dari keluarga Lala. Kemudian pada halaman 96 di sini ayo menyimak, berdoa dan mensyukuri makanan adalah salah satu cara kakek beribadah. Cara berdoa berbeda-beda sesuai dengan agama masing-masing. Kamu masih ingat bukan agama yang ada di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mengajarkan kebaikan bagi diri dan sesama. Pemeluk agama yang baik saling menghargai, saat beribadah tidak saling mengganggu. Nah, ini adalah contoh tempat-tempat ibadah. Nomor 1 ini adalah masjid, ya, itu adalah tempat ibadah orang Islam. Nah, ya, kita orang Islam Muslim. Yang kedua itu adalah gereja, itu untuk orang Kristen. Kemudian juga gereja untuk umat agama Katolik. Kemudian pura itu untuk agama Hindu, ini contohnya. Kemudian wihara itu adalah tempat ibadah untuk agama Buddha, dan kelenteng itu adalah tempat ibadah untuk agama Konghucu. Kalian bisa lihat gambar masing-masing, ya. Pada halaman 98 kemarin kita sudah belajar tentang tinggi, pendek, dan lebih tinggi dan lebih pendek, ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar ayah dan anak. Kira-kira yang mana yang tinggi dan mana yang pendek? Ayah tinggi dan Lala pendek, ya. Artinya ayah lebih tinggi dari Lala dan Lala lebih pendek dari ayah, ya. Sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan pelajari lagi materi yang Umi Ayu sampaikan di video ini. Nah, ya, untuk hari ini tidak ada PR apapun. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Dan Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.